Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketentraman ke setiap hati orang-orang yang beriman, yang dengan itu bertambahlah imannya. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Segala puji bagi Allah yang telah melembutkan hati kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersaudara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayat sadaqallah wa ba'du. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait yang sudah mengundang saya jauh-jauh dijemput di Bandara Juanda. Saya datang dari Palembang. Aslinya saya orang Trenggalek. Tapi setelah umur 3 tahun saya dibawa ke Sumatera dan sekarang saya usia 50 tahun. Jadi 47 tahun saya di Sumatera. Mohon maaf kalau nanti ada bahasa yang agak asing-asing sedikit. Bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Palembang. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Yang kedua, fafsahu yafsahillahu lakum. Dalam kajian seperti ini terpenting bagi kita adalah melapangkan hati. Tempat duduknya sudah lapang, maka hati harus lapang. Rabbishrahli sadri. Karena ujungnya apapun yang saya sampaikan tidak akan sampai kepada yafqahu qauli kalau tidak ada lapang hati. Kenapa? Saya datang kemari bukan membawakan sesuatu yang remeh. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan memberikan kepada kamu kalimat-kalimat yang berat. Berat macam mana? Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apakah yang akan kamu ungkapkan itu juga kamu laksanakan? Jadi saya akan bercerita tentang diri saya dalam konteks ceramah ini sebagai amilin, sebagai orang yang beramal. Dari sejak umur 7 tahun saya dibesarkan di 2 tempat. Satu saya sekolah, kedua saya nyantri. Jadi saya belajar ilmu-ilmu agama. Kalau ada yang nanya kenapa dokter kok ceramah, kira-kira begitu ya. Jadi hari ini 2 suntikan yang saya berikan sekaligus ya. Suntikan medis dan suntikan insya Allah dalam konteks agama kita Islam. Baik. Tema kita pagi ini tentang ayat-ayat Allah. Di surat Fussilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di seluruh penjuru bumi, di seluruh horizon. Di atas, di samping, di bawah, sampai ke dalam bumi. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Wa fi anfusihim. Dan pada diri kalian sendiri. Pada diri kita. Sampai mereka yakin. Sampai kita ini yakin. Annahul haq. Bahwasanya Al-Quran adalah hak. Al-Quran adalah benar. Maka semuanya bermuara kepada Al-Quran. Kebenaran Al-Quran adalah kalamullah, itu yang menjadi patokan.
Karena itu sebelum bicara yang lain-lain, tentu ini yang hadir macam-macam. Saya akan berusaha untuk menyampaikan sesuai dengan kadar Bapak Ibu sekalian. Akan berusaha untuk itu. Saya seorang profesor yang mestinya menyampaikan sesuatu yang rumit menjadi mudah. Kalau ada profesor yang menyampaikan rumit tambah rumit, itu berarti profesornya yang pusing. Hadirin rahimakumullah. Baik. Ada 6 dalil. 6 dalil. Ya, 6 dalil yang kita pegangi. Dalil yang terendah adalah pendapat umum. Apa yang beredar di WA group, ya, di medsos, itu adalah pendapat umum. Itu adalah dalil terendah bagi kita untuk berilmu. Naik lagi namanya asumsi, yaitu pendapat yang disampaikan oleh orang yang berilmu tapi berdasarkan pendapat dia, bukan berdasarkan referensi. Namanya asumsi. Ini udah agak lumayan. Level kedua. Level ketiga adalah hipotesis. Hipotesis, bahasa mudahnya adalah dari apa-apa teori yang ada dirangkum. Misalnya saya sebagai dokter, waktu datang pasien, itu di kepala saya ada hipotesis. Orang ini datang dengan batuk pilek, maka di kepala saya ada 6 kemungkinan. Langsung keluar hipotesis namanya flu-like syndrome, yaitu gejala-gejala yang seperti flu. Ini kemungkinannya ada 6. 1, kemungkinannya adalah influenza. Kedua, kemungkinannya adalah para-influenza. Ketiga, kemungkinannya adalah infeksi rhinovirus. Keempat, kemungkinannya adalah infeksi coronavirus, termasuk SARS-CoV yang menyebabkan COVID. Kelima, kemungkinannya adalah infeksi adenovirus. Keenam adalah kemungkinannya infeksi respiratory syncytial virus. Jadi ada 6 kemungkinan. Itu saya sebut sebagai hipotesis. Pada orang kita awam seperti ini adalah hipotesis. Jadi kita memakai masker ini berdasarkan hipotesis. Level ketiga dari ilmu. Level ketiga dari ilmu. Yang pertama saya ulangi adalah pendapat orang umum di medsos, itu level 1. Level kedua adalah asumsi, pendapat orang yang berilmu tapi berdasarkan pendapat dia sendiri. Tapi kalau disusun berdasarkan teori-teori, kemudian dia keluarlah jawaban sementara atau hipotesis, maka itu level ketiga. Level keempat adalah konsep. Konsep. Contoh, dalam penanganan COVID ada yang namanya prokes, protokol kesehatan. Itu adalah konsep. Konsep. Maka saya melihat ya banyak hal perbedaan. Karena masih level 4 ini. Konsep. Konsep macam mana? Pada penelitian dikatakan bahwa virus COVID itu akan menular paling jauh 2 meter. Paling jauh 2 meter. Makanya harus physical distancing 2 meter. Itu konsep. Tapi sebenarnya keterangannya cukup rinci. Siapa yang harus physical distancing? Yang harus physical distancing adalah mereka yang sakit atau berdekatan dengan orang sakit atau dalam kerumunan. Nah, kemudian orang tidak mengungkapkan apa itu kerumunan. Dalam kajian banyak hal, kerumunan adalah kumpulan orang yang tidak jelas dan tujuannya tidak jelas. Maka itu masjid bukan kerumunan. Karena kita jelas. Dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan tadi dari kabupaten lain-lain, kota kabupaten lainnya itu ke sini betul-betul karena dalam rangka tujuannya jelas, clear kajian. Orangnya pun jelas. Mohon maaf ada yang tidak jelas di sini. Kalau ada yang tidak jelas pulang aja kan gitu ya. Jelas. Subhanallah. Itu bukan kerumunan, bukan jumlah jadi. Walaupun jumlahnya 5 orang, tapi 5 orang ini macam-macam. Tidak ada saling kenal dan segala macam. Ini nggak jelas. Apalagi tujuannya juga tidak jelas. Nah, itu kira-kira konsep physical distancing. Kemudian
memakai masker. Ini menjadi konsep. Setelah hipotesis diteliti ternyata ini cukup efektif untuk menahan droplet. Bolongan masker ini lebih dari 5 mikron. Droplet itu 5 mikron. Penularan COVID berdasarkan droplet, bukan berdasarkan udara. Perhatikan kalimat saya. Udara, di dalam udara ini ada 70% lebih adalah nitrogen. Berat jenisnya cuma 28 Dalton. Nih, oksigen 32 Dalton. Itu 90% adalah oksigen dan nitrogen. Sedangkan virus COVID itu ya ukurannya 150 nanometer. Kemudian berat COVID berapa? COVID itu panjangnya adalah 3000 kilobasa. Ya, artinya apa? Kira-kira ada ribuan Dalton. Jadi lebih berat COVID ketimbang udara. Ini maka saya mulai sampaikan ini. Ini pengajian sama profesor berarti yang hadir doktor kan jadi. Ya, oke, perhatikan. Jadi ini perhatikan logikanya. Oksigen dan nitrogen berat jenisnya hanya 28 dan 32. Sementara COVID berat jenisnya ribuan Dalton. Pakai logika dong. Ibaratnya kelereng dijatuhkan di udara, ya pasti jatuh. Maka itu paling jauh tadi itu bisa bergerak ada 2 meter. 2 meter ini ukuran dari bersin dan batuk. Maka penularannya mutlak melalui droplet, yaitu orang harus bersin dulu. Droplet bahasa kita di sini adalah semburan. Kalau mau mudah pulang ke rumah nanti coba bersin depan kaca. Nah yang nyembur itulah namanya droplet. Tapi kalau saya sekarang berbicara udara seperti ini namanya udara, bukan droplet. Ukurannya berbeda. Nah itu namanya contoh tentang yang disebut sebagai konsep. Naik lagi, apabila konsep ini diterapkan di seluruh dunia, banyak tempat, di Eropa, di Amerika, di Indonesia diterapkan, dan itu terbukti, maka dia menjadi teori. Contohnya adalah herd immunity. Herd immunity itu kira-kira mulai terjadi ketika imunitas penduduk mencapai 40%. Dan pada ujungnya sampailah di angka kira-kira 75%. Paling tinggi 80%. Berdasarkan teori herd immunity artinya enggak 100% orang harus divaksin. Kan begitu. Jadi ini kita belajar ilmu ya. Kalau ada yang protes mohon maaf karena ini kan enggak ada tanya jawab ya, nanti setelah selesai aja. Oke. Jadi herd immunity adalah teori. Di Amerika, di Eropa, di Indonesia terbukti kalau sudah 40 sampai 80% orang divaksin maka terbentuk herd immunity. Salah satu buktinya saya kesini nggak periksa lagi PCR, nggak periksa lagi swab antigen. Saya naik pesawat naik aja kemarin karena saya sudah divaksin lengkap. Karena dianggap oleh pemerintah sudah terjadi herd immunity. Tinggal bagaimana komunikasinya. Sebenarnya pemerintah tinggal bagaimana mengkomunikasikan apa yang terjadi sekarang. Karena rakyat ini nggak neko-neko, rakyat ini nggak macam-macam. Mintanya cuma satu, kejelasan, gara-gara seperti itu. Nah itu teori, itu level kelima dari ilmu. Selanjutnya level keenam yang tertinggi dari ilmu adalah aksioma. Dalam bahasa orang pendidikan aksioma. Dalam bahasa Al-Quran, ya, dalam bahasa Al-Quran disebut di surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Katakan, ini jalanku, ini Islam. Aku mengajak orang ke jalan Islam, ke jalan Allah. Ala basiratin, tapi tidak sembarang mengajak, harus sampai level basirah. Basirah adalah aksioma. Basirah adalah aksioma, tempatnya di hati. Nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran dibawa turun oleh ruh al-amin, yaitu malaikat Jibril, masuk ke dalam hatimu wahai Muhammad agar engkau menjadi orang yang mengingatkan
Jadi level tertinggi dari dalil ada di hati. Nama bahasa kita basiroh, nama bahasa orang di perguruan tinggi aksioma. Nama bahasa Palembang mungkin bahasa sini juga sama, mungkin. Saya tidak tahu, sudah lama nggak berbahasa Jawa soalnya. Ceto. Ada ya? Ceto welo-welo ada ya? Paham ya? Kalau orang masih membantah ceto welo-welo berarti bukan orang Jawa, bukan orang Palembang. Itu tak terbantahkan. Mohon maaf, tukang becak pun tahu, profesor pun tahu. Saya kasih contoh yang ceto dalam pengajian ini. Saya sekarang haus, saya mau minum. Ini benar. Haus harus minum. Siapa yang mau membantah haus tidak minum? Yang kedua, kita sering baca ayat kursi. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Clear. Kalau yang namanya Tuhan harus standby. Tidak ngantuk, tidak tidur. Tapi kalau kita ngantuk dan tidur. Saya tidak ikut tadi malam qiyamul lail di sini. Saya qiyamul lailnya jam 3 lah itu di kamar situ kan. Saya biasa bangun jam 3 ya, pokoknya jam 3 terus. Di sini tadi jam 2. Ya sudah, saya belum bangun kira-kira. Karena saya juga harus tidur kan kira-kira. Manusia harus tidur. Ada orang tanya kepada saya, Prof, kata Prof, salah satu imunitas kuat itu tidur 6-8 jam. Iya? Itu penelitian di seluruh tempat. Nggak mungkin saya ungkapkan di sini panjang lebar karena ringkas saja. Terus dia ngitung pakai kalkulator. Balik pada usia 15 tahun. Meninggal pada usia 60 tahun. Jadi ada 45 tahun. Kalau tidurnya 6 jam berarti 20% kita tidur. Sedangkan di Al-Quran surat Az-Zariyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia tidak lain untuk beribadah, bukan untuk tidur, Prof. Wah, hadirin. Saya bilang, senyum saya. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Di surat Ar-Rum dikatakan seperti itu. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kamu tidur di malam hari bahkan ada kurang, maka boleh ditambah siang hari. Maka Rasul memberi contoh tidur siang hari juga. Supaya jumlahnya 6 jam. Dan dalam kaidah ceto tadi, tidur tidak akan bermaksiat. Ada orang tidur maling. Berarti tidur meninggalkan maksiat. Jadi tidur nggak perlu bulan Ramadan disebut ibadah. Kapanpun tidur adalah ibadah. Bahkan dia adalah kebutuhan utama dari diri kita. Subhanallah. Dalam penelitian kedokteran, di dalam diri kita itu ada DNA yang bentuknya seperti tali seperti ini. Namanya telomer. Telomer. Itu adalah biological clock. Jam biologi. Seperti jam itu. Ya, ada jam. Jam ini dalam penelitiannya hanya berdetak 40 kali. Setiap berdetak kira-kira satu siklusnya adalah 1,5 tahun. Jadi jumlahnya berapa? 1,5 kali 40? 60. Ini yang disebutkan oleh Rasul. Setelah aku diutus, umur manusia sama dengan umurku. Itu Rasul menyampaikan sudah. Artinya apa? Artinya umur normal kita 60. Lebih dari 60 adalah bonus. Sekarang pertanyaan ibu-ibu, kalau dikasih bonus minyak goreng, ya, ibu-ibu mau tebus tak itu? Kasih bonus nih, masing-masing 2 kilo, 2 liter. Tapi manusia tidak pakai dalil itu. Sudah umur 70 masih belum sadar, padahal sudah dikasih bonus itu. Maka dalil yang ke-6 yang tertinggi adalah aksioma, basiroh, ceto, dan itu hanya ada satu. Yaitu Al-Quran. Nah ini saya sampaikan. Maka Al-Quran sangat jelas mengatakan ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzabannar. Simpulannya, orang-orang yang betul-betul cerdas adalah orang yang yadhkurun. Itu pakai fi'il mudhari'. Now and forever. Seterusnya. Jadi orang yang terus berzikir.
Kemudian wa yatafakkarun, terus berpikir. Tapi yatafakkarun itu dalam bahasa ilmiah berpikir yang punya 3 ciri. 1, berpikir yang logis. Logis itu masuk akal. Tadi saya sudah kasih contoh, masuk akal tadi. Ya, bahwasanya virus ini lebih berat dari udara. Ya jadi dia nggak akan terbang kemana-mana kan, kira-kira begitu. Itu namanya logis. Yang kedua sistematis, teratur. Jadi setelah azan sebentar kita tadi ada aktivitas sebelum sholat subuh. Kemudian iqomah. Habis iqomah kita sholat. Habis sholat kita zikir sebentar. Habis itu kita kajian. Ini namanya teratur, sistematis. Tertib kalau dalam bahasa agama kita. Setiap rukun sesuatu kan diujungi dengan tertib. Rukun sholat ada sekian, ujungnya tertib. Rukun wudhu ada sekian, ujungnya tertib. Itu namanya sistematis. Kemudian kritis. Jangan hanya berpikir ala kadarnya. Saya boleh sampaikan. Sel saraf manusia, neuron di dalam otak ini jumlahnya adalah 100 miliar. Setiap satu sel saraf memiliki kemampuan kecerdasan 10.000. Mohon maaf, coba dikalikan 100 miliar kali 10.000. Ya pokoknya hitunglah, akeh kata orang sini. Ada deh. Jadi jangan ngeluh. Prof, saya ini nggak sekolah, apa bisa saya mikir. Memang sama, memang beda Pak otak kita. Otak kita sama, Allah memberikan adil. Cuman yang berbeda memang daya tangkap dan kecepatannya. Misalnya, saya bisa menghafal Al-Quran 1 lembar misalnya 2 jam. Saya bisa hafalkan 1 lembar 2 jam. Tapi ada orang yang bisa menghafalkan itu 1 lembar 2 bulan. Tapi sama. Artinya tetap ujungnya hafal. Dan Allah tidak menilai hasil, tapi menilai usahanya. Menilai usahanya. Usaha yang macam mana? Wa qul i'malu fasarallahu amalakum di surat At-Taubah ayat 105. Berusahalah kamu, Allah akan melihat usaha kamu macam mana. Apa serius atau tidak. Jadi ulangi, kita punya kecerdasan yang sama. Dan subhanallah, ini ayat Allah juga, ternyata semesta alam di seluruh galaksi ini teridentifikasi ada 100 miliar matahari. Yang kita lihat sehari-hari ini baru 1 ini. Kalau mau lihat yang lainnya Isra Mi'raj dulu. Ya benar. Karena di dalam Isra Mi'raj itu disebutkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Muhammad telah melihat tanda-tanda kebesaran kami yang paling besar. Salah satunya sampai di Sidratul Muntaha. Sidra adalah pohon, Muntaha adalah the end of destiny. Batas akhir dari yang bisa capai makhluk. Yang mencapai situ hanya Nabi Muhammad, malaikat Jibril pun tidak masuk. Padahal malaikat Jibril disebut sebagai syadidul quwa, malaikat yang sangat kuat. Tapi nggak boleh masuk ke tempat itu. Yang paling tinggi mencapai situ, batas akhir dari makhluk, Sidratul Muntaha itu hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Jadi ilmu yang paling tinggi saya ulangi adalah Al-Quran. Maka kita tinggal buka saja Al-Quran, berpikirlah yang logis, ya, sistematis, kritis. Jangan asal menyerah. Terus berpikir. Selama kajian di Masjid Namiro ini, tolong apa yang sudah didapat dikaji betul. Nah baik. Lantas apa tujuan kita untuk membaca ayat Allah? Tujuannya dulu saya sampaikan. Ada 3 runutan. Waktu itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Rabbana wab'ats bihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Waktu itu Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna, di surat Al-Baqarah diceritakan. Ingatlah ketika Ibrahim bersama putranya meninggikan bangunan Ka'bah. Karena pondasi Ka'bah sudah ada, enggak tahu kapan itu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah yang pertama didirikan untuk ibadah adalah Ka'bah. Ya. Dan itu nggak tahu kapan dirikannya. Nabi Ibrahim cuma meninggikan bangunannya karena waktu itu pernah diterjang banjir, jadi rontok itu bangunan Ka'bah yang 16 kali 16.
Itu rontok maka ditinggikan. Setelah ditinggikan Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, bangkitkanlah untuk mereka Rasul yang akan membacakan ayat-Mu, akan mengajarkan ilmu dan hikmah, dan akan membersihkan jiwa mereka. Itu redaksi yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah 125-129. Coba dilihat nanti. Jadi intinya Nabi Ibrahim berdoa, dan Nabi Ibrahim adalah sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Ibrahim akan memiliki putra namanya Ismail kan. Ismail punya keturunan, salah satunya namanya Adnan. Dari Adnan nanti punya keturunan namanya Kinana. Dari Kinana ada keturunan berikut namanya Quraisy. Dari Quraisy ada Hashim. Dari Hashim ada Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib ada Abdullah. Dari Abdullah ada Muhammad Rasulullah SAW. Jadi masih keturunan. Jadi yang didoakan oleh Nabi Ibrahim tadi terkabul. Berapa lama jaraknya? Dalam sejarah dikatakan jarak antara kelahiran Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ibrahim sekitar 2700 tahun. Jadi kita sabar-sabar saja. Kalau ada yang nanya, Prof, kapan berakhir pandemi ini? Tunggu aja lah. Jadi, tunggu saja. Apa kata Allah berakhir? Berakhir gitu. Ini kita ini sering ngurusi yang bukan hak kita. Gitu. Contoh, apa hak kita? Nabi Ibrahim berdoa, ada di Al-Quran itu kalamullah. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, yang menyembuhkan Allah. Tapi banyak pasien tidak sabar. Dokter, kapan saya sembuh? Gitu. Ini kalau dokternya baca Quran pasti akan ngomong, tergantung Allah, kira-kira begini. Tapi kalau dokternya yang sombong, dia akan mengatakan, tenang aja Pak, dokter hebat, tenang aja. Ini itu. Seperti itu. Kapan kita akan keluar dari krisis? Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Dekat macam mana gitu. Kok masih ngelangut? Loh, sebentar lagi akan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ramadan ada satu malam di mana setara dengan 83 tahun. Jadi kalau turun pertolongan Allah 83 tahun lagi, berarti kan cuma satu malam, gitu kan? Sabar nggak kira-kira gitu? Ya, subhanallah. Ini mulai agak gampang ini kelihatannya. Tidak apa-apa. Pulang ini selesai ini kok belum ada jawabannya. Tidak apa-apa. Saya datang ke sini memang untuk memberikan pertanyaan, gitu, supaya ini berpikir. Baik. Lantas tujuannya tadi satu. Ternyata setelah membaca ayat Allah, maka yang harus dilakukan adalah bukan redaksinya Nabi Ibrahim. Allah menjawab di surat Ali Imran 164 dan di surat Jumu'ah ayat 2. Di surat Ali Imran, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh, dua kali itu laqad pakai taukid itu. Sungguh-sungguh. Jadi dua kali sungguhnya. Sungguh-sungguh Allah telah menurunkan, telah mengutus seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Jadi bukan orang asing yang diutus, tapi rasul dari kalangan kalian sendiri. Human being, manusia juga seperti kita. Bukan jin, bukan malaikat yang diutus, tapi manusia. Yang makan, minum, yang ngantuk, yang tidur, yang menikah, yang berperang, yang sedih, yang menangis, yang tertawa. Rasulullah Muhammad SAW, itu yang diutus. Yang dia membacakan ayat-ayat kepadamu. Ayat-ayat Allah. Setelah itu dia mengajarkan bagaimana tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Dan setelah itu dia ajarkan ilmu dan hikmah. Jadi hadirinkumullah, tujuan membaca ayat Allah ada dua. Satu, setelah dapat ayat Allah ngerti, maka tujuan yang pertama adalah bersihkan jiwa kita. Jadi saya kasih contoh. Ada ndak orang yang masih pelit? Itu karena dia belum dibacakan ayat Allah. Pada waktu lahir dalam keadaan bawa uang atau telanjang. Ingat, kalau ingat itu berarti dia tidak akan menjadikan dirinya pelit. Pada waktu lahir, apa sudah profesor? Nah, Profesor Yuwono ini nggak mungkin. Maka kenapa jadi profesor terus sombong? Pada waktu lahir, apa sudah pakai bintang, kemudian membawa Kalashnikov, senjata AK-47 itu kan? Waktu lahir itu bahkan lemah sekali, menangis dan butuh didekap oleh ibunya. Lemah sekali saat itu.
Al-Quran mengatakan do'fa. Tapi kenapa sekarang begitu mudahnya mengokang senjata? Kan gitu. Hadirinullah. Jadi sekali lagi kita ini ingat. Membersihkan jiwa seperti itu. Malas. Contoh ini. Ini ceramah ini. Saya kasih contoh ini. Saya ceramah. Bapak ibu melihat saya semua. Melihat saya atau melihat jam? Itu jiwa ini masalahnya tuh. Sambil lihat, Ustadz ingat-ingat sudah jam sekian. Itu jiwanya kemana gitu. Bersihkan. Jadi kalau Ustadz ceramah ya sudahlah, terima-terima aja. Gitu. Hadirinullah. Nah yang yang selanjutnya kedua, setelah membaca ayat Allah, baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru akan dapat ilmu dan hikmah. Hikmah adalah experience. Dalam tafsir fi dhilalil Quran, Sayyid Qutb menulis begini. Al-hayatu fi dhilalil Quran nikmatun. Nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat. Nikmat yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang merasakannya. Itulah experience, itulah hikmah. Jadi kalau mau nanya hikmah harus dilakukan. Saya ditanya selama masa pandemi Covid, saya Satgas, salah satu Satgas. Bahkan saya juru bicara utama di Sumatera Selatan waktu di awal-awal. Saya dokter, saya direktur rumah sakit, saya ngurus pasien. Tapi saya tegas, saya sampaikan sama gubernur. Waktu gubernur meminta saya jadi Satgas, saya bilang, saya ada permintaan apa? Saya adalah Yuwono, seorang dokter. Saya akan bantu orang dengan ilmu kedokteran saya. Saya adalah Yuwono, seorang bidang medical makrobiologi, seorang ahli di bidang kedokteran mikrobiologi, termasuk virus, akan saya bantu dengan keahlian saya untuk kebijakan Bapak. Saya Yuwono, seorang warga yang taat membayar pajak, taat aturan. Saya Yuwono, saya adalah jamaah masjid. Jadi permintaan saya yang keempat ini yang agak bahaya nih. Maka jangan tutup masjid dan saya akan tetap ke masjid. Itu kira-kira. Itu sikap saya. Kalau ngelihat ada di video-video itu, saya nggak pernah ngerekam itu kan. Ini pun bukan saya yang merekam kan. Jadi saya nggak pernah. Karena itu keseharian saya. Ditanya oleh gubernur, kenapa Prof? Karena saya hidupnya cuma 3 tempat. 1 di rumah, 1 di sekolah, 1 di masjid. 3 tempat itulah kalau menemui saya. Dari dulu hidup saya seperti itu. Ada nggak ke pasar? Ya ada lah, wajar lah. Jadi, sekali-kali ke pasar, ke mall ya gitu. Tapi maksudnya hidupnya di situ. Jadi jangan pernah tutup masjid. Maka dari awal saya tetap beribadah di masjid. Sekolah tetap. Saya punya sekolah tetap buka. Dari playgroup sampai SMA. Karena itu sekolah saya pakai protokol. Saya laporkan kepada pemerintah. Begini loh caranya menghadapi ini. Dengan ilmu tadi. Ilmu apa tadi? Sampai level 6 saya ungkapkan. Saya kasih contoh level 6-nya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Di surat Al-Baqarah. Allah tidak segan-segan memberi perumpamaan, tamsil, contoh, ujian, seekor nyamuk atau lebih kecil, lebih rendah taksonominya dari nyamuk. Namanya salah satunya adalah bakteri virus. Jadi virus ini lebih rendah dari nyamuk. Adapun orang-orang beriman kalau diuji dengan seperti itu yakin bahwa itu dari Allah. Kalau yakin dari Allah, tanya lagi kepada Allah selesainya macam mana. Adapun orang-orang kafir gaduh, ribut, pakai teori ini, teori itu segala macam. Akhirnya contoh belakangan ini, kemarin nggak laku. Baru-baru ini ada istilah Deltacron. Deltacron, saya boleh bantah. Kan wartawan nanya saya, Prof, bagaimana? Sekarang ada varian baru namanya Deltacron. Apa itu? Saya tanya mereka. Perkawinan antara Delta dan Omicron. Oke, saya terangkan ilmu. Saya nggak pakai ilmunya. Virus SARS-CoV-2, yaitu virus corona yang ini beda dengan influenza. Pada virus influenza terjadi rekombinasi, sedangkan pada ini tidak terjadi rekombinasi. Jadi dari mana terjadi perkawinan Delta sama Omicron? Itu aja mudah saya ajarkan kayak gitu. Oh begitu, makanya di laporan itu, ini karena sengaja oleh Bloomberg, media yang ngetop di dunia ini, di ngetopkan itu Delta ini.
Jadi dingetopkan kemana-mana supaya semua orang cemas. Itulah semua orang ketakutan. Bapak Ibu, ini antum semua pakai masker terus di mana-mana. Jadi sampai di rumah pengantin baru juga pakai masker. Jadi perhatikan, jangan ada teman saya takut banget. Gelasnya dicuci pakai desinfektan, airnya air hangat. Nggak ada hubungannya. Virus SARS, virus COVID itu adanya di nasofaring, rongga hidung. Yang kedua di orofaring, rongga mulut. Yang ketiga ada di laring, tenggorokan. Yang keempat ada di paru-paru. Disitulah, bukan di perut. Yang ini diminum masuk kemana? Ke perut. Ya sudah selesai kan gitu. Itu yang ceto tadi saya ajarin ilmu. Jadi kita ini suka aneh-aneh. Hadirumakumullah. Jadi mari kita punya pengalaman. Nah, sebagai pengalaman kita setelah membaca ayat Allah. Baik. Hari ini temanya membaca ayat Allah, maka saya ajari sebagai penutupnya ini, mari kita membaca ayat Allah 3 sekaligus. Ayat yang pertama, sanurihim ayatina fil afaq, di alam semesta ini. Di luar ada pemandangan hijau tuh, ada pohon hijau. Kemudian cocokkan dengan wafi anfusihim. Mata itu paling seneng, paling enak, paling rileks memandang yang hijau. Ini bukan sembarangan, ini dalil kedokteran. Jadi cocokkan ayat di luar hijau, pohon-pohon. Mata kita seneng sama yang hijau. Relaksasi jadi kalau kita memandang yang hijau. Sudah 2 digabungkan. Kemudian Rasul bersabda bahwa surga itu warna permadaninya adalah hijau. Kan gitu. Selesai, mau dalil apa lagi? Sedangkan perkataan Rasul itu adalah perkataan yang hadis sahih adalah aksiomatik. Ceto juga. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad, engkau tidak bisa berkata-kata atas dasar hawa, atas dasar pendapatmu sendiri, tapi engkau pasti berkata-kata atas bimbingan wahyu. Yang jadi masalah kan cuman masalah bahwa hadis itu ditulis oleh para sahabat. Dan sahabat itu menuliskannya ada yang bagus, ada nginget, ada enggak. Tapi kalau mutawatir selesailah urusan. Seperti contoh kata Rasulullah dalam hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi, hadis Arba'in. Waktu 120 hari kira-kira atau 40 hari ketiga atau 16 pekan menurut ilmu kedokteran. Itu janin di dalam perut ibu-ibu, maka Al-Quran mengatakan di surat Ali Imran ayat 35, Rabbi inni nadartu laka ma bi batni muharraran fataqabbal minni. Waktu ibunya Maryam, istrinya Imran, hamil Maryam, dia mengatakan, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, saya menazarkan yang di kandungan ini menjadi muharraran. Kenapa? Saat itu, saat 16 pekan menurut dokter, 16 pekan itu seluruh manusia sudah terbentuk sempurna. Kalau lagi awal kan nutfah segala macam gitu. 16 pekan itu sudah ada, tapi masih sebesar ini. Manusia sebesar ini. Bisa dibayangkan, kita dulu sebesar ini. Belum bernama. Hal ata 'alal insan hinnun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ingatlah manusia. Surat Insan. Suatu saat dia belum bernama. Tapi kemudian wa nafakhtu fihi min ruh. Ditiupkan ruh. Kemudian didalilkan oleh Rasul, bikat bi rizkihi. Sudah ditentukan rezekinya. Itu ceto itu sudah. Yang kedua, wa ajalihi. Yang ketiga, wa amalihi. Yang keempat, wa sakiyun aw sa'idun. Masuk neraka, masuk surga sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Gusti Allah. Ya sudah, serahkan saja. Mungkin yang punya surga neraka punya semuanya Allah. Kok kita protes gitu ya? Contoh, yang menentukan rezeki Allah. Jadi kenapa sekarang kita banyak orang menghalangi rezeki orang lain? Ada enggak orang yang mau berusaha dihalangi, ada orang naik karir dijatuhkan, ada enggak? Ini enggak percaya sama ini tadi. Yang kedua, ajalihi. Saya sampaikan, saya selama masa pandemi Covid, saya selalu menyatakan begini. Orang meninggal itu karena ajal. Orang meninggal karena ajal. Saya ngomongkan begini. Orang ini meninggal
dengan COVID positif. Dengan COVID positif. Dengan ya perhatikan. Jadi ada COVID positif dalam badan dia dan dia meninggal itu. Tapi meninggalnya persis ajal. Karena orang ketawa-ketawa bisa meninggal enggak? Tidak perlu COVID kan kira-kira begitu. Ini jadi secara akidah kita lurus, secara ilmu bisa dipertanggungjawabkan. Itu kira-kira. Hadirin rahimakumullah. Jadi mari ya kita berusaha untuk membaca ayat Allah tadi yang di alam, dibaca juga pada diri kita, kemudian simpulkan dengan Al-Quran. Maka hidup di bawah naungan Al-Quran itu kata Sayyid Qutb nikmat. Nikmat yang bisa dirasakan kecuali orang itu melaksanakannya. Sama, ada orang tanya sama Imam Ghazali, bagaimana rasanya menikah? Kata Imam Ghazali jawabannya ringkas. Ringkas apa? Nikah dulu baru saya kasih tahu. Sama, ada orang nanya saya, Prof, kenapa Prof rajin ke masjid? Wih, nikmat di masjid itu. Nikmatnya macam mana, Prof? Ke masjid lah, nanti saya kasih tahu. Kalau sudah ke masjid pasti, ini dalam bahasa Palembang. Palembang itu bahasa Jawa lama juga. Pengajian seperti ini kalau di sini disebut kajian. Kalau di Palembang namanya cawisan. Ini cawisan. Ini cawisan. Namanya cawisan itu hidangan kan. Al-Quran menyebutnya maidah. Tapi maidah di situ adalah makanan. Ini adalah hidangan ruh. Karena seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan ini setelah kita membaca ayat Allah. Tolong mulai dari sekarang baca ayat Allah yang jelas-jelas saja. Mudah. Mulai. Saya mau ajarkan. Orang kalau mau sehat badannya, lakukan 4 ini. 4 ini kita lakukan, kita sehat. Ini saya ajari langsung membaca ayat Allah. Ini ada dalil Al-Qur'annya semua ada. Oke. 1. Tidur 6 sampai 8 jam. Bisa? Ya usahakan. Padahal saya juga nggak sampai bisa gitu. Paling 4 jam, 5 jam, kadang 3 jam. Tapi nggak apa-apa lah, pokoknya kita 6 sampai 8 jam. Itu kajiannya panjang, Al-Quran ada, dalil kedokterannya jelas. Oke. Yang kedua, enakkan makan. Perhatikan, bukan makan enak ya. Enakkan, apa keterangannya? Begini loh. Pada waktu sebulan yang lalu saya demam. Tenggorokan sakit. Kira-kira enak makan enggak itu? Enggak enak, tapi saya harus enakkan makan. Maka saya beli soto, tapi bukan soto Lamongan. Tadi malam saya pernah itu. Ini yang asli saya. Ya, kemarin di Palembang itu soto KW, itu Lamongan KW ini. Baru semalam itu yang asli di situ. Nah, saya beli soto supaya apa? Enak nggak enak kan mudah ditelan, gitu kan? Nggak perlu ngunyah, masuk. Apa akibatnya? Besoknya saya sembuh, kan gitu. Karena makanan adalah metabolisme. Dan sembuhnya diri kita itu bukan dari obat. Utamanya dari diri kita dulu. Yaitu makan ini. Maka resep kedua mau sehat badan adalah enakkan makan. Apalagi zaman krisis sekarang. Suami ngasih istrinya. Istriku ini ada uang 30.000. Anak kita ada 4. Tolong masak yang enak. Gimana kira-kira ibu? Ya ibu masak aja lah pokoknya. Masak rawon gitu kan. Tapi dagingnya segini aja gitu ya. Tapi kuahnya sekuali ini nih. Yang penting bilang sama suamiku enakkan makan. Selesai. Itu resep kedua. Resep ketiga adalah beraktivitas dimulai dari sholat subuh. Perhatikan kalimat saya nggak sembarangan. Ilmu kedokterannya pada jam 4 pagi hormon kortisol dalam bahasa Inggris sebagai fighting hormon, hormon pertempuran perang. Hormon yang ngajak giat itu mencapai puncaknya jam 4 pagi. Jadi kalau kita nggak bangun, badan kita akan rusak dilawan hormon itu. Tapi kalau kita bangun akan menjadi orang yang penuh hamasah. Orang yang penuh semangat. Kata Rasul, orang yang sholat subuh itu semangat hidupnya. Subhanallah. Ya. Bapak saya almarhum hanya seorang petani. Tapi beliau rajin. Ya, ke masjid kemana saya sampai ditaruh di pesantren itu. Bapak saya itu kalau sudah subuh ngajak saya habis sholat subuh itu pergi ke sawah. Jadi embun-embun masih apa? Masih dingin itu sudah ke sawah. Semangat. Jadi mulailah aktivitas dari sholat
subuh. Setelah sholat subuh mau ke sawah silahkan, mau berbisnis silahkan, mau gowes, zaman sekarang gowes ini silahkan. Itu resep ketiga. Resep keempat adalah positive thinking. Dalam bahasa kita husnuzon, sangka baik. Jadi kalau saya nanti ceramahnya agak manjang dikit, sangka baik aja lah kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu. Sangka baik gitu aja. Ini orang sering nggak sangka baik, maka tidak pernah enjoy. Padahal kata Rasulullah, anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu sedang sholat misalnya, itu kamu seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, rasakan kamu dilihat oleh Allah. Jadi waktu sholat, fokus kita ya sholat. Ini enggak, waktu sholat mikir, dagangan tadi macam mana ya gitu. Tapi waktu dagang pura-pura alim gitu. Mas kok sudah tutup tokonya, mau sholat gitu. Itu nggak pernah fokus. Di depan istri pakai handphone. Mohon maaf, saya sarankan zaman sekarang. Saya di depan istri saya nggak pernah megang handphone. Karena ada istri saya kan. Yang saya pandangi ya istri saya kan gitu. Itu baru fokus namanya. Maka saya punya semboyan. Happiness is not destiny, but enjoy every moment. Bahasa mudahnya adalah kebahagiaan bukan nanti-nanti. Tapi sekarang inilah bahagia. Sekarang saya tanya, panjenengan semua ini saya ceramah bahagia atau enggak? Apa nanti setelah pulang baru mau bahagia? Saya ini ceramah bahagia loh ini. Apapun bahagia gitu. Saya lagi ngerawat pasien ya bahagia gitu. Kok Prof ngerawat pasien senyum-senyum? Ya kamu kan nggak senyum, kamu kan pasien. Yang senyum sekarang aku, pasien meringis ya kamu meringis lah. Gitu. Saya senyum, itu bahagianya begitu. Kan kayak begitu. Hadirin, jadi itu husnuzon. Bahkan sampai tertinggi dalam hadis qudsi dikatakan ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung sangkaan hamba. Jadi kita sekarang menyangka dengan adanya Covid apa sangkaan kita kepada Allah? Baik atau buruk? Sangkaan kita kepada Allah. Kalau saya baik, dengan adanya Covid ini jelas banget siapa yang betul-betul rajin ke masjid, siapa yang masuk angin. Ada kan? Masuk ke masjid, Allahu Akbar. Di belakang batuk. Covid itu kan ya. Saya mau terangkan ini, clear. Saya mau terangkan. Dalam papernya, dalam penelitiannya tentang Covid ini, there is no shedding of virus in healthy people. Itu bahasa Inggrisnya begitu. Bahasa kita orang sini adalah tidak ada virus berkembang biak dalam diri orang yang sehat. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu sekarang sehat atau sakit? Selesai. Ini hati ragu-ragu, pikiran ragu-ragu. Apa iya gitu. Bahkan saya udah sampaikan, mohon maaf ya, saya bukan ngajak yang jelek-jelek, ngajak yang bagus terus. Di masjid tidak perlu lagi ada cuci tangan sebelum masuk masjid. Karena wudhu lebih sempurna. Ini bukan omongan saya. Tahun 2020 bulan April di Eropa diteliti tentang gargling, memasukkan air ke hidung. Ternyata itu efektif untuk menolak Covid. Nah waktu wudhu kita kan istinsya, memasukkan air ke hidung. Selesai. Yang kita cuci tangan, wajah, kaki semua dicuci. Bahkan famsa'u biru'usikum. Kepala kita pun kita basahi. Dan hidung kita masukkan air. Selesai. Jadi kalau orang udah menjaga wudhu ya sudah. Yakin. Masuk masjid itu subhanallah. Kan seperti itu. Ini masih ragu-ragu dikasih pancuran lagi. Ya nggak apa-apa kalau di sini ada nggak apa-apa. Saya bukan cuman saya luruskan aja setelah belajar hari ini. Maka saya bilang tadi kan, saya kalau ceramah tuh memang nyinggung. Ya gitu ya. Jadi kalau nggak nyinggung ya nggak usah ceramah kan gitu kan. Supaya hati ini bangkit untuk baik. Hadirinullah, itu resep untuk badan. Sekarang yang kedua, resep untuk ini. Resep untuk akal tidak ada lain adalah belajar. Di Al-Quran dikatakan bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu orang yang terus mengajar dan jadi orang yang belajar. Mengajar, belajar. Saya terus belajar. Saya profesor. Apakah enggak belajar? Terus belajar. Saya juga punya guru-guru. Ya, terus saya belajar. Dan saya sekarang keadaannya mengajar. Belajar, mengajar. Belajar, mengajar. Terus. Saya kasih contoh. Ceramah saya hari ini
itu paling kenceng yang ngendep di dalam diri kita semua yang hadir ini 30%. Cuman 30%. Paling kenceng itu. Dan itu akan hilang 2 minggu. Tapi untung di sini kajiannya seminggu 3 kali. Jadi belum sempat hilang sudah nempel lagi gitu. Ini alhamdulillah nih. Terima kasih ini ya Sahibul Bait di sini ada kajian-kajian itu. Benar. Maka kajian dalam ilmu psikologi kejiwaan paling lambat adalah 2 minggu. Jadi jangan sampai kita nggak datang pengajian lebih dari 2 minggu. Itu sudah masuk angin tuh nanti lihat. Karena itu psikologinya seperti itu. Oke. Jadi yang kedua ini kasih ilmu. Jangan kasih yang lain-lain, kasih ilmu. Yang ketiga, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir hati bisa tentram. Jadi ini harus ada zikir. Kita punya wirid, harus punya zikir, benar-benar ini. Maka dalam kaidah orang sufi ada namanya torekot. Sampai zikir itu harus memang dilazimkan. Memang zikir itu yang kelihatannya di sini. Tapi hakikatnya wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Zikir adalah ingat Allah. Dan kalau ingat Allah pasti akan ingat diri sendiri. Bahasa kerennya ngukur diri sendiri. Saya ngukur ini diri sendiri. Sekarang sudah sesuai kata pembawa acara. Udah lewat 1 menit saya ngukur. Nah itu. Jadi orang banyak nggak ngukur. Ya, mohon maaf sekarang banyak nggak ngukur. Maka mohon maaf kalau lihat ada di video saya. Ada salah satu video omongan saya begini. Kalau Anda mau bilang menantang saya tentang ilmu COVID ini, Anda profesor dulu, baru bisa ngomong sama saya. Itu bukan apa-apa, saya mengingatkan supaya ngerti. Jadi pembicaraan itu nyambung. Ini yang dimaksud Rasulullah, urusan serahkan pada ahlinya. Kalau enggak lihat kehancurannya. Jadi seperti itu. Jadi kita ngukur. Zikir itu ngukur. Maka sampai ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Istilahnya begitu. Siapa kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Jadi ngukur diri kita. Saya ngukur, saya cuman sekuat-kuat saya hanya profesor di bidang yang seperti ini. Maka saya hanya memberi rekomendasi, tapi tidak memberikan kebijakan. Yang ngasih kebijakan gubernur. Saya kasih masukan ke gubernur, gubernur membuat kebijakan. Adapun kebijakan gubernur itu dimodifikasi, itu cara gubernur. Tapi saya sudah memberikan apa yang saya sampaikan. Jadi tolong dipahami. Maka simpulannya bagi kita semua, tolong hari ini setelah membaca ayat Allah tadi. Jadi ayat Allah ada di alam ini, ada pada diri kita, dan kemudian disandarkan pada Al-Quran. Nah tolong dikaji itu semua. Kemudian yang kedua tujuannya tadi supaya batin kita bersih, supaya kita punya ilmu dan pengalaman itu. Kemudian yang ketiga saran saya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nggak usah ribut-ribut masalah memikirkan pindah ibu kota, karena itu urusannya orang Jakarta. Kita urusannya pindah kos-kosan. Ini benar, ini supaya ngukur kita ini. Maka disebutkan ku anfusakum wa ahlikum. Nggak usah ngurus ibu-ibu, nggak usah ngurus minyak goreng. Saya kemarin bahkan di Sumatera itu kan kebun sawit semua. Saya minggu kemarin diajak ke tempat pabrik minyak sawit yang termasuk terbesar, grupnya Indofood. Saya diajak ke situ. Ini melimpah ruah itu minyak di sana. Jadi, tapi kok ya langka gitu ya. Ya, kita nggak usah ribut-ribut. Ibu-ibu, istri saya bilang begini aja. Kalau kita nggak ada minyak goreng, ya sudah rebus saja, selesai kan itu. Ini kita ribut, ini ngomong, nggak usah ribut lah gitu ya. Itu. Nah, jadi urus tentang diri kita, itu resepnya. Dan insya Allah setelah pengajian ini, sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan. Saya hanya ingin kepada kita semua punya satu badan yang sehat tadi. 4 cara tadi masih ingat? Tidur 6 jam, enakkan makan, mulai bergerak dari subuh, pikiran positif, husnuzon. Yang kedua, saya ingin kita semua cerdas, pasti cerdas. Pasal 1, setiap manusia pasti cerdas. Pasal 2,
Kalau tidak cerdas, lihat pasal 1. Nah, jadi cuman waktunya aja yang berbeda. Tadi saya sudah ngomong, ada yang pengajian langsung nangkep, ada yang baru nanti pulang ke rumah baru nangkep, ada yang besok-besok baru dipikirkan, oh iya juga. Yaitu cerdasnya pokoknya tinggal pasti ada cerdas. Yang ketiga, saya ingin kita semua ini hati. Kelembutan hati yang penting. Contoh, kelembutan hati ini. Ya, Tuhan kita sama, Allah. Imam kita, Nabi kita sama Rasulullah Muhammad SAW. Kitab kita sama Al-Quran. Tapi kenapa kita hanya berbeda masalah organisasi terus pecah belah? Kan gitu. Ini warnanya di sini kan warna semuanya. Kalau ngelihat asal muasal, saya dididik dari pesantren NU. Sampai sekarang saya masih pengurus Majelis Kesehatan NU. Tapi saya juga adalah pendiri Fakultas Kedokteran Muhammadiyah. Ya, gitu. Ya biasa aja sama. Dan kajian-kajian, bahkan saya kalau untuk PCM PDM itu, kalau ada mau jadi ketua PCM PDM itu, saya diundang untuk training mereka. Ya sama aja. Jadi Prof Yono kan ini juga. Saya kalau pergi ke tempat orang NU saya kunut. Pergi ke tempat orang Muhammadiyah saya tidak kunut. Selesai urusannya. Tapi saya nurut imam. Ini kan ada orang yang aneh berpikir. Saya kunut. Setelah saya kunut, suatu saat saya kunut. Setelah sholat saya tanya. Di belakang tadi ada yang nggak kunut? Ada nunjuk. Saya nggak kunut. Kenapa Anda nggak kunut? Dia bilang, itu kan pendapatnya Imam Syafi'i. Saya ngikut pendapat Imam Hanafi. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya. Kamu tadi sholat berjamaah atau sendiri? Berjamaah. Kamu siapa? Makmum. Saya siapa? Imam. Makmum wajib tidak ikut jamaah? Ikut imam? Wajib. Nah itu jalan-jalan. Kamu pikirkan lagi itu. Jadi sudahlah. Ya, kalau ketika kita ada di suatu tempat imamnya orang lain, ya kita ikuti dia. Karena wajibnya itu, bukan yang lainnya. Demikian kira-kira mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua ya disatukan Allah dengan batin kita, jauh di mata dekat di hati, ya. Dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami dalam agamamu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Karuniakan kepada kami petunjukmu, ketakwaan, kemuliaan dan kekayaan dalam segala hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagiakan kami dunia akhirat, jauhkan kami dari azab api neraka. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Engkau sebaik-baik wali dan sebaik-baik penolong, kabulkanlah permohonan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.